Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season 9. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh malam kejadian di mana saat itu Kin secara resmi telah tewas setelah Van Dyke, salah satu anak buah dari Townsend, menembaknya. Saat melihat kejadian tersebut, Reddington benar-benar tak menyangka akan adanya penyerangan. Bahkan ia berusaha untuk memeluk Kin yang terakhir kalinya. Tetapi ia ditarik oleh Dembe yang merasa mereka harus segera pergi dari tempat kejadian perkara, dan tanpa mereka sadari juga, rupanya wrestler melihat kejadian tersebut. Ia berusaha mengejar Reddington karena mengira Reddington lah yang telah menarik pelatuk untuk membunuh Kin. Di tengah pengejaran, wrestler mendapat telepon dari Cooper yang memintanya untuk tak melakukan hal ini karena apa yang akan ia lakukan justru akan memperburuk situasi. Sayangnya saat itu wrestler tak peduli dan tak fokus dengan apa yang sedang ia hadapi. Hingga akhirnya, wrestler mengalami kecelakaan mobil setelah mobil yang ia tumpangi menabrak. Setelah merasa aman, Dembe langsung membawa Reddington ke sebuah rumah. Di sana Dembe berusaha untuk menenangkan, bahkan ia memberi selimut kepada Reddington agar ia bisa beristirahat. Namun, saat Dembe terbangun di pagi hari, rupanya Reddington telah menghilang. Dan inilah Boukman Baptiste, blacklister nomor 164 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada percakapan di antara Reddington dengan Marvin, di mana Marvin menjelaskan kepada Reddington bahwa organisasi mereka sedang diserang. 3 hari, 3 pukulan. Hess, Ray, bahkan Colby, masing-masing diserang dalam waktu dan hari yang berbeda. Kini organisasi mereka dalam bahaya dan ia yakin tak lama lagi sistem pusat akan segera diserang oleh musuh misterius ini. Karena Reddington pun khawatir dengan apa yang akan menimpanya di masa depan, ia memutuskan untuk menghampiri Cooper menjelaskan tentang kekhawatirannya selama ini. Sebelum ia menjelaskan, Reddington juga memberitahu bahwa ia secara resmi takkan lagi bekerja sama dengan Dembe, dan apabila Reddington memberikan alasan mengapa ia tak bekerja sama lagi dengannya, mungkin saja Cooper akan melakukan hal yang sama. Setelah itu Reddington memberikan informasi kepadanya. Cooper langsung pergi ke lokasi hitam, menjelaskan jika organisasi milik Reddington baru saja diserang. Ketika Cooper menyebutkan ketiga nama dari Hayes, Ray, dan Colby, Dembe ternyata mengetahui jika mereka bertiga itu adalah orang top terlindungi yang memiliki job desk-nya masing-masing di kerajaan kriminal milik Reddington. Sehingga mungkin kini situasi memang benar-benar berbahaya. Karena Dembe lebih paham dengan apa yang akan mereka hadapi, ia akhirnya mengambil alih penjelasan. Dirinya memberitahu kepada semua agen FBI mengenai peta persebaran organisasi milik Reddington di Atlantik. Ia menggunakan 3 akun yang berada di Hamburg, Belfast, dan Caymans. Tak hanya itu, mereka juga melakukan pengiriman melalui beberapa pelabuhan, hawalan, dan berakhir di tempat sortir. Namun setelah apa yang menimpa Kin, rupanya saat itu Reddington tiba-tiba saja tak berfungsi, sehingga Reddington memutuskan untuk memberikan kunci kepada Dembe agar bisa mengambil alih semuanya. Disinilah awal mula permasalahan terjadi. Ketika Dembe memimpin penangkapan terhadap seorang target dan tak disangka, ternyata Dembe membunuh putranya yang tak bersalah. Dembe memberitahu jika ia mengetahui satu nama, yaitu Reginald Lawler yang diculik oleh salah satu musuh Reddington, yaitu Baptiste. Di sisi Reddington, ia kembali berdiskusi dengan Marvin mengenai kematian dari Elizabeth Kin. Sebenarnya Marvin telah memberitahu Reddington jika ini semua bukan salah dari Dembe sepenuhnya, karena ia tak bisa menyalahkan Dembe atas apa kesalahan yang tak ia lakukan. Tetapi tetap saja, Reddington masih mengira jika kematian dari Kin adalah kesalahan dari Dembe, karena ia tak waspada terhadap kehadiran dari Van Dyke. Kembali ke lokasi hitam, setelah mereka berhasil mendapatkan lokasi keberadaan dari Lawler, Cooper langsung menyuruh timnya untuk segera menggerebek tempat di mana Lawler diculik. Dembe, wrestler, serta beberapa tim yang lain dengan cepat bergerak masuk ke dalam tempat penculikan. Melihat situasi terkini dan betapa terkejutnya Dembe, ketika ternyata yang menyerang organisasi milik Reddington adalah ayah dari seorang anak yang dibunuh oleh dirinya sendiri. Saat itu Dembe benar-benar kebingungan, bahkan ia menyerahkan dirinya sendiri kepada Baptiste karena merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan kepada putranya. Tentu saja situasi tersebut membuat Baptiste merasa untung. Ia langsung menelepon Cooper ketika lokasi hitam kehilangan lokasi keberadaan dari Dembe.
Baptiste memberitahu ia telah berhasil menculik salah satu agen mereka dan keinginan dari Baptiste adalah suatu pertukaran. Namun sayang sekali, Baptiste tak menyadari keberadaan dari wrestler yang langsung membantu Dembe sehingga saat itu terjadi perlawanan yang dimenangkan oleh tim FBI. Sebenarnya Dembe berusaha mengejar Baptiste, tetapi sayangnya ia gagal karena Baptiste berhasil melarikan diri. Meskipun begitu, ia tetap bisa menyelamatkan Lawler yang langsung memberitahu Dembe jika Baptiste pasti akan berusaha untuk mengejar Isabella, putri dari Dembe sendiri. Karena khawatir apa yang Baptiste lakukan akan membahayakan nyawa putrinya, Dembe dengan cepat mengajak Isabella untuk bertemu di suatu tempat. Saat itu Dembe menjelaskan secara detail terkait situasi yang sedang terjadi, di mana kerenggangan di antara ia dengan Reddington, juga terkait penyerangan yang telah ia lakukan, sehingga Dembe meminta kepada putrinya untuk berhati-hati dan tetap memberinya kabar jika terjadi sesuatu kepadanya. Memang saat itu Isabella menuruti permintaan dari ayahnya sendiri, namun ketika ia sedang berjalan menuju kediamannya, ternyata Baptiste bersama anak buahnya datang menyergap Isabella dan langsung menculiknya. Informasi terculiknya Isabella berhasil terkonfirmasi oleh pihak FBI, tetapi sayang sekali mereka terlambat karena Isabella telah dipindahkan terlebih dahulu. Tertera pula sebuah nomor telepon yang harus Dembe hubungi. Ketika Dembe menghubungi nomor telepon tersebut, Baptiste langsung menjawabnya, menyuruh Dembe untuk melakukan sebuah penawaran. Kali ini Baptiste menginginkan 3 buah nama yang sangat berarti di organisasi milik Reddington. Awalnya Dembe tak bisa menjawab, tetapi karena ia tak tahu apa yang harus dilakukan olehnya untuk menyelamatkan Isabella, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke lokasi hitam. Kebetulan di sana Reddington sedang berbincang bersama Cooper. Tanpa berbasa-basi, Dembe meminta kepada Reddington untuk menyampingkan permasalahan di antara mereka berdua demi menyelamatkan nyawa dari Isabella. Namun Reddington terus mengungkit permasalahan Elizabeth Keane karena ia selalu merasa itu semua adalah kesalahan dari Dembe. Bahkan ia tak terlalu peduli dengan keselamatan Isabella saat ini dan pergi begitu saja. Karena kesal dengan sikap yang Reddington perlihatkan, Dembe akhirnya nekat pergi menghampiri Marvin agar mau memberikannya nama bankir Simmons Reddington, pedagang arbitrage di Beijing, dan pedagang senjata di Zagreb. Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh Marvin karena ia tak bisa memberikannya begitu saja kepada Dembe. Saat Marvin menolak permintaannya, Dembe tiba-tiba menodongkan senjata kepadanya. Di lokasi hitam, ketika Reddington sedang berdiskusi dengan tim FBI, ia mendapat informasi dari rekannya jika saat ini Dembe sedang menginterogasi Marvin terkait nama yang ia butuhkan. Lantas Reddington langsung menelpon Dembe, meminta telepon tersebut agar diberikan kepada Marvin. Kemudian Marvin mencoba untuk menjelaskan jika Dembe menginginkan daftar nomor 1 milik mereka. Dan plot twist terjadi di sini ketika ternyata Reddington mengizinkan Marvin untuk memberikan nama tersebut kepadanya. Dan setelah Marvin memberikan ketiga nama itu, Dembe dengan cepat menelpon Baptiste untuk mengadakan suatu pertemuan. Rupanya Baptiste telah menyiapkan tempat tersebut. Di sana Dembe diperiksa terlebih dahulu. Ia dilucuti semua senjata miliknya lalu ia dipersilakan untuk masuk ke dalam. Ketika Dembe telah tiba di dalam, ia langsung memberikan seluruh daftar nama yang Baptiste inginkan darinya. Di situasi ini pula Isabella baru mengetahui jika ternyata ayahnya telah berubah menjadi seorang polisi ketika Baptiste menceritakan apa yang Dembe lakukan terhadap putranya. Saat itu Dembe meminta maaf kepada Isabella karena telah berbohong kepadanya. Itu juga menjadi alasan mengapa ketika masa pelantikan Isabella tak datang di hari tersebut. Meskipun Baptiste telah mendapatkan daftar nama itu, rupanya balas dendam yang ia miliki tak kunjung usai. Ia masih tetap menodongkan senjata kepada Isabella agar membuat Dembe merasa menyesal telah membunuh putranya yang tak bersalah. Di luar gedung, terlihat pula anak buah dari Reddington telah berhasil menyusup masuk ke dalam setelah membunuh salah satu petugas. Mereka menonaktifkan listrik dan langsung menyerang secara membabi buta yang membuat Baptiste tak bergerak sama sekali. Saat Dembe hendak menangkapnya, Wicca langsung membicarakan agar Dembe segera menemui Reddington dan langsung membunuh Baptiste. Setelah Dembe menghampiri Reddington, ternyata mereka membicarakan tentang permasalahan di antara mereka yang menurut Reddington tak harus dibicarakan sekarang. Ia juga ingin memperjelas jika ternyata Dembe tak bersalah atas pembunuhan dari Keane, karena peta membuktikan jika Van Dyke tak mengikuti pergerakan mereka berdua. Reddington yakin Van Dyke mendapatkan bantuan dari orang dalam yang dekat ketika kejadian terjadi. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang lebih mementingkan menghampiri Agnes untuk membacakan buku kesukaannya dibanding harus mencari siapa pemburu dari Keane yang sebenarnya. Sementara Dembe pula melakukan hal yang sama dengan membacakan buku kepada cucunya. Episode 10 di season 9, scene dibuka oleh Hedy, salah satu anak buah dari Reddington yang sedang menjalankan bisnisnya. Namun ketika mereka sedang memproduksi barang, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang tak lama diikuti dengan suara bom hingga berakhir dengan penyergapan. Karena ketakutan, Hedy lantas langsung menelpon Reddington untuk memberitahu jika mereka sedang dalam masalah.
Dan inilah Arcane Wireless, blacklister nomor 154 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Shin bergerak kepada Reddington yang bertemu dengan Cooper untuk membahas terkait penyerangan yang dialami oleh salah satu anak buahnya. Saat itu Cooper menyalahkan Reddington atas bisnis ilegal yang ia miliki. Tetapi Reddington mengelak dengan memberitahu jika Heidi menjual gandum kepada petani dengan harga tertentu. Semua itu tak ada permasalahannya saat ini karena mereka harus berfokus pada menghentikan pergerakan dari Arcane Wireless. Apabila mereka tak mau, semua misi rahasia ini mungkin saja akan bisa terbongkar. Akhirnya Aram ditunjuk untuk menjelaskan penemuannya, dimulai dengan Juan Miguel Rojas, penegak kartel Casilo, hingga Said McFarlane, pemimpin geng motor dari Mount Porte yang telah memonopoli perdagangan metamfetamin. Tak hanya itu, Reddington juga memberitahu mereka jika semua sebenarnya harus berfokus pada moniker penanggung jawab yang disebut dengan The Seer. Terlihat pula The Seer yang telah bertemu dengan kliennya. Di sana ia meminta untuk memakai penutup kepala agar misi mereka tetap rahasia. Setelah The Seer tiba di tempat pertemuan dengan kliennya, ia mendemonstrasikan bagaimana ponsel miliknya berguna, yang dimana keunggulan dari ponsel tersebut adalah ponsel itu takkan pernah bisa dilicak maupun diretas oleh siapapun. Di lokasi hitam, Aram mencoba untuk mengontak salah satu mentornya yang bernama FJ Powell karena menurutnya FJ adalah orang yang tak pernah bisa ia kalahkan. Tak membutuhkan waktu lama, ternyata FJ mau ditemui oleh Aram yang langsung menghampiri kantornya. Di sana mereka sedikit bernostalgia terkait hubungan di antara mereka berdua dan Aram mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Salah satunya adalah mengenai Arcane Wireless. Sementara itu, Marvin memutuskan untuk menghampiri Heidi yang sedang berbicara dan berada di penjara sementara. Ia menyelipkan sebuah earplug agar Heidi bisa berbicara langsung dengan Reddington yang meyakinkan jika semua akan baik-baik saja. Yang harus Heidi lakukan kini adalah tetap diam, meskipun pengacara pemerintah akan berusaha untuk mengintervensi dirinya secara kejam. Dan memang benar, Heidi mengikuti perintah dari Reddington dengan sangat baik, di mana terlihat ketika pengacara pemerintah meminta kepada Heidi untuk memberikan satu nama dari Reddington dengan imbalan, ia akan mendapatkan kekebalan hukum. Apabila Heidi menolak, maka mungkin saja ia akan dipenjara dalam kurun waktu selama 20 tahun dan Heidi tetap diam tak bergumam. Di lokasi hitam, saat itu FBI telah berhasil menginterogasi salah satu anak buah dari Mark Fowler agar mau memberitahu letak keberadaan dari Riggs, dan beruntungnya mereka berhasil membuatnya berbicara. Terlihat pula The Seer yang sedang berbicara dengan Riggs di sebuah bar, tetapi tampaknya mereka sadar jika FBI telah memantau pergerakan mereka sehingga mereka berdua langsung pergi di saat Rester dan Dembe tiba di bar tersebut. Pelayan bar hanya memberitahu jika Riggs dan The Seer baru saja pergi 1 menit yang lalu setelah kedatangan mereka berdua. Kembali ke lokasi hitam, setelah Aram pulang dari kediaman FJ, ternyata ia berhasil mengambil sesuatu darinya, yaitu berupa ponsel tak terlacak yang bisa Aram coba untuk diotak-atik. Karena ia pun masih kesal ketika FJ mengambil pekerjaan miliknya. Apabila FJ tak mengambil pekerjaan tersebut, mungkin 19 juta dolar yang dimiliki oleh perusahaannya akan ia dapatkan dengan begitu mudah. Lalu Shin bergerak kepada The Seer yang kembali bertemu dengan kliennya. Kali ini klien dari The Seer ingin mencoba ponsel miliknya dengan memanggil Isaac, salah seorang pemrogramer asal Mossad. Tanpa rasa ragu sama sekali, The Seer mempersilakannya untuk memeriksa apapun yang menjadi produk miliknya, termasuk bom jarak jauh yang langsung The Seer aktifkan. Dengan santainya, The Seer membiarkan Isaac kebingungan untuk mencari tahu menonaktifkan bom tersebut di saat ia mengajak kliennya untuk bermain kartu. Di penjara kali ini, Heidi kembali didatangi oleh pengacara alternatif yang tetap memberikan penawaran kepada Heidi agar mau memberitahu identitas dari Reddington. Dan tentunya dengan imbalan yang sama, yaitu kekebalan hukum untuknya. Namun tetap saja, Heidi tak berkata apapun. Ia tetap pada pendiriannya menunggu penjelasan dari Reddington yang telah berjanji akan membebaskannya. Sementara itu, Reddington justru mempertemukan rekannya yang bernama Alonso dengan pemimpin geng Mount Porte, yaitu Mike. Di sana Reddington menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana Alonso membebaskan Riggs yang notabene-nya adalah salah satu anggota dari Mount Porte. Tentunya hal ini membuat Mike murka. Secara Riggs merupakan anggota sepenuh miliknya. Mereka juga melihat sang peramal yang bekerja untuk Alonso sehingga situasi semakin memanas. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Reddington untuk membuat Alonso terpojok agar mau menyerahkan The Seer kepada Mark. Karena yang ia inginkan adalah terbunuhnya The Seer. Karena kebingungan, akhirnya dengan terpaksa Alonso mau menuruti permintaan mereka berdua. Di lokasi hitam, sembari berbincang tentang betapa menyebalkannya FJ, Park juga mencoba menenangkan Aram dengan memberitahu jika FJ tak berniat untuk mengambil pekerjaannya. Dan ternyata disinilah Aram baru menyadari sesuatu. FJ adalah bapak dari segala teknologi dan tak mungkin jika ia tak bisa merusak jaringan milik Arcane. Disinilah Aram mulai mencurigai jika mungkin saja sebetulnya FJ telah mengetahui hal tersebut.
Di satu sisi, Alonso telah melakukan panggilan bersama Desier setelah ia berhasil meyakinkan kliennya untuk membeli ponsel miliknya. Alonso saat itu memarahi Desier karena telah membunuh Riggs yang secara jelas merupakan anggota penuh dari Montpellier. Namun Desier beralasan jika saat itu FBI mengejarnya dan ia tak memiliki opsi lain selain membunuh Riggs, karena ia juga menginginkan informasi yang jelas. Akhirnya Alonso mengajak Desier untuk bertemu di suatu taman. Tanpa diketahui oleh Desier, ternyata Alonso telah menjebaknya karena saat itu Reddington berada di hadapannya dan Reddington langsung memberitahu Cooper terkait pertemuan tersebut. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Aram kembali menghampiri FJ yang memberitahunya jika satu-satunya hal yang ingin ia lakukan adalah merusak jaringan milik Arkane. Tak mungkin apabila FJ tak bisa melakukan hal itu karena ia lebih baik darinya. Ketika Aram berkata demikian, FJ tiba-tiba membeberkan fakta yang membuat Aram tercengang jika ternyata apa yang hendak Aram lakukan akan merusak negara. Karena Arkane diciptakan bukan untuk swasta, melainkan oleh dirinya yang berusaha membantu Desier. Saat itu FBI telah siap menghadang pertemuan di antara Desier dengan Alonso, padahal Aram hendak memberitahu jika ternyata Desier adalah salah satu agen yang sedang menyamar untuk menggali informasi. Sayang sekali Rosler tak bisa mendengar perkataannya dan sehingga ia membuat terlebih dahulu penangkapannya terhadap Desier. Semua hal yang telah ia lakukan dalam proses menangkap penjahat sia-sia. Ia juga mempraktekkan bagaimana ponsel milik FJ bisa berguna dengan baik untuk menangkap seorang pejabat. FJ hanya berkata jika langit tak terbatas dan Aram harus bisa melihat secara luas ke depannya. Setelah semua rahasia terbongkar, Cooper langsung menelpon Reddington dan Marvin untuk meminta pernyataan darinya jika selama ini Reddington berusaha untuk melindungi organisasinya sendiri. Dan Reddington mengakui hal itu. Ia mencoba untuk mereposisi setiap sektor di bisnisnya agar kesalahan yang tak terjadi dua kali. Karena semua ini hanyalah proses untuk melindungi dokter sendiri. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang akhirnya bertemu kembali dengan Heidi yang telah dibebaskan dari penjara setelah ia dinyatakan tak bersalah. Karena Heidi telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk tak membeberkan informasi mengenai dirinya, Reddington langsung mempersembahkan minuman khusus untuknya. Dan episode 9 serta 10 di season 9 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.